saya juga ingin menggiring kita bersama-sama pelan-pelan bahwa sebenarnya selama ini kita menyoroti bahwa literasi dasar itu sangat penting gitu ya. Literasi dasar ternyata penting gitu. Dan inilah yang menjadi highlightnya PISA dalam menentukan runut ataupun urutan dari rating tingkat literasi kita gitu ya. Nah, dari berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD dan juga PISA, kita itu di bawah peringkat ke-8, tapi yang terbawah dari 72 responden gitu ya, negara responden. Nah, padahal teman-teman, literasi dasar itu masih tentang kecakapan-kecakapan yang sangat dasar gitu ya, yang sangat pokok gitu ya, yang ya sekedar mengolah informasi, numerasi, teknologi informasi, finansial, terus mengenai budaya dan masyarakat gitu. Nah, untuk yang hal yang sangat dasar ini pun kita itu eh, sangat rendah gitu. Masuk 10 besar sih, tapi dari yang terbawah gitu ya. Jadi kenapa seperti ini gitu ya? Nah, padahal teman-teman, literasi dasar itu aja tidak cukup lagi, sudah tidak relevan ketika itu kita bicara untuk kecakapan kita untuk bersaing di era sekarang gitu ya. Nah, katanya teman-teman, zaman sekarang ini yang kita butuhkan itu tidak hanya literasi dasar saja, tetapi juga kita membutuhkan skill abad 21. Di mana murid-murid kita nih, kalau kita bicara sasarannya murid, karena malam ini kita sebenarnya gosipin murid ya. Kita gosipin murid, gimana sih bikin kelas kita interaktif biar murid-murid itu betah di kelas saya, kan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita ngobrolin murid 24 jam. Itu namanya obrolan bermakna ya, membangun ataupun mm, ya memantik ataupun membangun obrolan bermakna ya gitu ya teman-teman. Jadi ternyata murid itu harus memiliki keterampilan abad 21. Untuk apa? Agar mereka bisa menghadapi era digital dengan era keberlimpahan informasi, era keberlimpahan platform, sangat berlimpah teman-teman gitu ya. Ini menurut Lee Crooked, bukan menurut saya gitu. Ini katanya Lee Crooked. Nah, skill abad 21 itu ngapain? Itu berkaitan dengan pemecahan masalah, kreativitas, bagaimana anak mampu berpikir analitis, ya, mampu berkolaborasi, ya, komunikasi. Nah, bicara tentang komunikasi dan kolaborasi dan juga berpikir analitis ini tentang kepemimpinan murid gitu ya. Dan juga tentang etika dan tanggung jawab. Nah, persoalannya teman-teman, bagaimana kita mampu meraih ini ketika kita bicara yang dasarnya aja kita belum kecapai gitu ya. Artinya bagaimana kita mau berlari, diri aja kita belum bisa. Nah, impossible gitu ya. Nah, seperti itu analoginya, teman-teman gitu ya. Nah, lalu mengapa sih ada pergeseran dari literasi dasar sekarang menjadi skill abad 21? Ini bicara tentang kebutuhan kerja. Karena bagaimanapun sebagai manusia, eksistensi kita ketika selesai dengan sekolah, maka kita diharapkan eksis dengan pekerjaan yang tidak sekedar capable memenuhi hidup kita, tetapi juga mampu menaikkan taraf keluarga. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sesuai dengan para penyedia kerja, teman-teman, kita mau lihat nih segitiga biru yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, menurut para pemberi kerja, pentingnya kalian terus berkembang, ya. Kita mau lihat teman-teman. Kalau kita lihat segitiga ini, teman-teman yang di atas itu adalah di negara yang lebih maju. Nah, di negara yang lebih maju, yang lebih dibutuhkan adalah yang paling dekat dengan dia, yaitu pekerjaan kreatif. Berbeda dengan ketika kita bicara zaman dulu ataupun di negara-negara yang kurang mampu. Mari kita lihat segitiganya dari dasar. Yang paling dibutuhkan dalam kuantitas yang besar adalah pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh manusia. Diikuti kuantitas kedua, pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh mesin. Tetapi kita ketika bicara abad 21, era global sekarang, teman-teman, di mana keberlimpahan teknologi dan informasi sekarang, yang paling dibutuhkan adalah yang segitiga dari atas, dari puncak, pekerja kreatif. Setelah pekerja kreatif diikuti oleh pekerjaan rutin yang dikerjakan oleh mesin. Artinya apa, teman-teman? Skill abad 21 itu perlu banget gitu ya. Nah, skill ini akan berkaitan dengan anak-anak kita nanti mampu riset, pengembangan desain, pemasaran, ya, teman-teman. Jadi, ini semua perginya ke ranah ketika dia nanti keluar dari kelas. Apakah dia berdaya untuk hidupnya? Gitu, teman-teman. Makanya, teman-teman, ini menjadi tanggung jawab siapa membentuk anak yang memang mampu. Atau katakanlah akan masuk ke golongan pekerja kreatif ketika itu dibutuhkan mereka masuk ke nomi itu gitu. Tentu ini balik ke guru, walaupun sebenarnya nggak melulu tentang guru. Ini bicara tentang trikonsentris pendidikan. Trikonsentris pendidikan itu kan segitiga begini ya teman-teman. Di atas itu selalu keluarga. Di sebelah kanan bawah ada sekolah.
Kenapa sekolah di sebelah kanan bawah, teman-teman? Karena sekolah adalah ruang kedua setelah keluarga. Tetapi kenapa dia di sebelah kanan? Karena sekolah ya punya kewajiban memberikan hal-hal yang baik kepada anak, meningkatkan value, dan ini memberikan skill sehingga anak kita nanti mampu di kategori pekerja-pekerja kreatif. Sedangkan teman-teman, trikonsentris itu kan keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, masyarakat itu dibawa di sebelah kiri. Kenapa masyarakat di sebelah kiri? Karena masyarakat secara katakanlah etika moral tidak punya tanggung jawab untuk memberikan hal-hal yang positif kepada anak atau katakanlah kepada murid. Makanya teman-teman, ketika murid-murid punya pergaulan yang salah, maka dia akan cenderung mengikuti seperti itu. Nah, masyarakat tidak punya tanggung jawab untuk membereskan itu, seperti itu. Hakikatnya seperti itu. Maka peran sekolah ngapain? Nah, kita bicaranya malam ini itu ya.